Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin pembahasan tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas muqaddimah, pengenalan terhadap surah Al-Baqarah, dan ada 7 poin yang kita telah sampaikan dan jelaskan yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang pertama dalam surah tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dalam surah Al-Baqarah dengan huruf-huruf potongan yang disebut di sisi para penuntut ilmu, para ulama dan ahli tafsir, disebut dengan hurufun muqatta'atun, huruf-huruf potongan. Dan memang di dalam Al-Quran, dalam sejumlah tempat surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu memang terkadang didahului dengan huruf-huruf potongan. Sebagian ulama memberikan kesimpulan paling tidak ada 14 huruf tanpa pengulangan yang dia digunakan sebagai awal daripada surah-surah di dalam Al-Quran. Sebagian ulama meringkas dengan kalimat nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Ini ada 14 huruf, ya, yang kalau seandainya diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha al-hakim, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan potongan-potongan huruf yang dia memiliki rahasia-rahasia. Nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala terkadang memulai ayatnya atau surahnya, ya, di dalam Al-Quran itu ada yang dimulai dengan 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang 5 huruf. Jadi paling banyak itu huruf-huruf potongan yang jadi awal daripada surah, paling banyak 5 huruf. Nah, di sini kita akan rinci sedikit ayat yang mana atau surah yang mana yang didahului dengan 1 huruf dan berikutnya. Pertama, ada ayat yang dimulai dengan 1 huruf di dalam Al-Quran, ya, ada surah maksudnya yang diawali dengan 1 huruf di dalam Al-Quran. Seperti misalnya kita temukan, ya, ada huruf Shad, kemudian Qaf, Nun. Nah, ini awal-awal surah diawali dengan huruf-huruf tersebut, dan cuma hanya 1 huruf saja.
Kemudian yang kedua, ada juga yang dimulai dengan 2 huruf. Ya, yang didahului oleh 1 huruf itu ada 3 surah atau ada 3 tempat. Ada juga yang didahului dengan 2 huruf. Kata ulama ada sekitar 9 tempat. Ya, 9 tempat di dalam Al-Qur'an. Dan kita temukan di beberapa tempat atau di beberapa surah dalam Al-Qur'an dimulai dengan huruf 2. Seperti misalnya Thaha, kemudian Yasin, kemudian Tosin, ada juga Hamim. Nah, kalau Hamim ini di beberapa tempat sama. Bahkan disebutkan ada 6 surah yang dimulai dengan Hamim. Seperti dalam surah Ghafir, dalam surah Fussilat, dalam surah Az-Zukhruf, ya, dalam surah Asy-Syura, dan juga dalam surah Al-Ahqaf. Nah, ini dimulai dengan Hamim, 2 huruf. Berarti semuanya ada 9. Kemudian yang ketiga, ada yang dimulai dengan 3 huruf. Yang dimulai dengan 3 huruf ini, kata ulama ada 10 surah di dalam Al-Quran. Ya, ada 10 surah. Seperti Alif Lam Mim. Nah, ini ya terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ya, begitu juga terdapat dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Ar-Rum, surah Luqman, surah Sajadah. Jadi ada 6 surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alif Lam Mim. Ada juga yang dimulai dengan Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Nah, ini ada 5 surah yang didahului dengan lafaz huruf Alif Lam Ra. Seperti surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Al-Hijr, ya, dan juga surah Ibrahim. Diawali dengan diawali dengan Alif Lam Ra. Kemudian ada juga yang didahului dengan huruf-huruf Ta, Sin, Mim. Ta, Sin, Mim. Ya. Dan di antara surah yang didahului oleh huruf tersebut, huruf Ta, Sin, dan Mim, itu ada 2 surah. Pertama dalam surah Asy-Syu'ara dan juga dalam surah Al-Qasas. Ya. Kemudian yang keempat, para jamaah, ada juga yang didahului surah-surah tersebut 4 huruf. Ya, 4 huruf, di antaranya dalam surah Ar-Ra'd. Ya, Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad dalam surah Al-A'raf. Ya. Kemudian ada juga yang kelima, surah-surah yang didahului oleh 5 huruf. Nah, yang 5 huruf ini, para jamaah, hanya ada 2 tempat. Hanya ada 2 tempat atau 2 surah. Ya, pertama dalam surah Maryam, yang kedua dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Maryam Allah berfirman, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu 5 huruf. Dalam surah Asy-Syura 2 ayat berurutan. Dalam surah Asy-Syura itu 2 ayat berurutan didahului oleh huruf potongan. Nah, ayat yang pertama Hamim, ayat yang kedua Ain, Sin, Qaf. Jadi ada 5 huruf. Ya. Nah, jadi ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya dalam surah-surah ini yang kita sebutkan ada yang dimulai 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf.
intinya surah-surah ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-huruf potongan. Dan kalau seandainya dikumpulkan semuanya ada sekitar 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf potongan. Ya. Kemudian apa makna sebenarnya huruf potongan tersebut? Apa arti dan kandungan yang ada di dalamnya? Apakah memang dia punya makna ataupun dia punya arti? Seperti dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa maknanya dan apa artinya? Tapi yang jelas para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita sebutkan, tidak ada satupun dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu sia-sia. Ya, tidak ada yang tidak memiliki makna, tidak ada yang tidak memiliki hikmah. Karena Al-Quran bukan tempatnya dan bukan sifatnya main-main. Atau ada lafaz dan ada sebuah huruf ataupun dalam ayat yang lewat begitu saja tidak memiliki makna. Pasti dia memiliki rahasia-rahasia. Tapi makna itu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Terhadap yang kita ketahui, ada kabar dari Al-Quran, ada kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu tentang makna dari satu tempat, satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang kita tidak mengetahui maknanya. Dan terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti ya, dia memiliki makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sebutkan nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Dia memiliki rahasia-rahasia. Rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya atau dia meyakini huruf-huruf potongan tersebut adalah huruf-huruf yang tidak berfaedah atau hanya sekedar sesuatu huruf yang lewat tanpa fungsi, tanpa makna, tanpa rahasia di sisi Allah, tanpa manfaat, maka dia bisa kufur dengan sebab itu. Ya, berarti dia telah memandang ada di dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang tidak berfungsi, tidak bermanfaat dan tidak mengandung makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kalimat yang sia-sia. Ya, ada potongan ayat yang sia-sia. Ini akidah yang batil. Karena memang ada orang yang punya keyakinan demikian. Jadi potongan-potongan huruf tersebut dianggapnya seperti kata-kata dalam sebuah lagu yang tidak memiliki makna. Ya, dalam lagu atau dalam sebuah syair kan ada. Ya, contohnya tralala tralili. Ini kan kalimat-kalimat selingan yang ada dalam sebuah lagu yang tidak punya makna. Dia hanya sekedar menyertai dari apa yang ada dalam lagu tersebut. Ya, disamakannya kalam-kalam Allah seperti itu. Ini akidah yang batil, akidah yang rusak. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, lalu terjadi khilaf di sisi para ulama terhadap huruf-huruf potongan tersebut. Apa maksudnya dan apa maknanya yang terkandung di dalamnya? Ya. Dan ada beberapa pandangan ulama tentang masalah itu. Tapi kalau seandainya dikumpulkan, ada dua kelompok besar, ada dua kelompok di sisi para ulama yang mereka berbeda pendapat terhadap makna kandungan dalam huruf-huruf potongan itu. Nah, ini akan kita sebutkan. Jadi pembahasan kita memang agak sedikit rinci, ya, agak sedikit rinci. Tidak apa-apa, supaya kita lebih memaknai dan lebih merenungi terhadap Al-Quranul Karim. Begitu dalamnya makna yang terkandung di dalamnya.
Ya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan para jamaah bahwasanya potongan-potongan huruf tersebut, maksudnya, maknanya itu tidak diketahui oleh kita. Dia memiliki makna, dia memiliki rahasia, tapi tidak kita ketahui apa maknanya dan apa maksudnya. Ya. Dan mereka mengatakan huruf-huruf muqatta'ah ini termasuk huruf atau bagian dalil yang mutasyabih, sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Karena ayat dalam Al-Quran ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Ada yang mutasyabih artinya sesuatu yang masih belum jelas, ada yang muhkam sesuatu yang sudah jelas. Dan asal Al-Quran itu muhkam, asal Al-Quran itu jelas. Dan kewajiban kita mengikuti yang muhkam, mengikuti sesuatu yang sudah jelas. Kemudian apabila datang sesuatu yang mutasyabih, maka yang mutasyabih ini diikutkan kepada yang muhkam. Kaidahnya demikian. Dalam memahami dalil, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami konsep dalam beragama, pasti kita akan dapatkan dua hal tersebut. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya, dan orang-orang yang mudah tersesat, orang-orang yang mudah jatuh dalam kesesatan karena dia cenderung kepada yang mutasyabih, bukan kepada yang muhkam. Padahal kita harus cenderung kepada yang muhkam, dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang terang. Karena asalnya Al-Quran dan syariat itu demikian. Nah, dan memang tidak dipungkiri ada yang mutasyabih. Dan mutasyabih itu dibawa kepada yang muhkam agar kita tidak tersalah. Ya, mungkin sebagai contoh lah untuk memahami di antara keduanya. Ya, antara muhkam dengan mutasyabih. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan pelarangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid ataupun menjadikan masjid sebagai kuburan. Tidak boleh menguburkan mayat dalam masjid ataupun menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Itu dalilnya begitu banyak, terutama dalam sunnah begitu banyak, dari awal sampai akhir banyak sekali dalilnya. Dan dalil ini dianggap sebagai dalil yang muhkam, dalil yang sudah jelas. Intinya tidak dibolehkan memasukkan masjid atau menjadikan masjid sebagai kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Intinya itu terlarang, tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil itu disebut dengan dalil muhkam yang terang dan jelas. Lalu tiba-tiba kita ketahui kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada dalam Masjid Nabawi. Ya, ketika ditemukan hal yang seperti itu, makam Nabi masuk dalam Masjid Nabawi, itu namanya mutasyabih. Sesuatu yang ditemukan menyelisihi yang muhkam. Ya, itu namanya mutasyabih. Dan kita diperintahkan mengikuti yang muhkam, bukan yang mutasyabih. Kalau ada yang mutasyabih, maka dia bawa kepada yang muhkam. Maka yang muhkam ketika ditemukan kuburan Nabi ada di Masjid Nabawi, satu sisi Nabi melarang, tapi satu sisi yang lain ditemukan kuburan Rasul ada di Masjid Nabawi. Ya, maka yang mutasyabih tersebut dibawa kepada yang muhkam. Lalu bagaimana membawanya? Ya, bagaimana membawanya? Dalilnya sudah terang. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimakamkan dalam masjid asalnya, dan beliau dimakamkan dalam kamar, dalam rumah, bukan dalam masjid. Ya, dan masjid dulu ada, baru makam. Jadi tidak dikatakan bahwasanya membangun masjid di atas kuburan. Kalaupun memang masuk dalam komplek, tapi kan dibatasi dengan 3 dinding yang terbatas, dijaga secara ketat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa sholat menghadapnya, berdoa di situ,
ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Selesai urusan, maka kita ikuti yang muhkam, selamat. Orang yang sesat pasti dia cenderung kepada mutasyabih. Kenapa kami dilarang dimasukkan kuburan kiai kami, ustadz kami, syekh kami ke dalam masjid? Kuburan Nabi aja begitu. Dia cenderung ke situ, akhirnya apa, sesat, menyimpang. Ya bisa dipahami dengan ringkas. Nah, antara yang mutasyabih dan muhkam. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu, huruf-huruf potongan itu adalah sesuatu yang mutasyabih dan tidak diketahui maknanya di sisi kita. Ya, di sisi kita itu tidak memiliki makna atau kita tidak mengetahui maknanya. Pendapat ini adalah pendapat banyak para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian para ulama yang lain, di antaranya Imam Sya'bi, kemudian Al-Imam Sufyan Al-Thawri, ya, kemudian para ulama-ulama yang lain, di antaranya Al-Imam Ibnu Munzir. Kemudian sebagian dari perkataan Imam Sya'bi, beliau mengatakan, inna likulli kitabin syirrun. Sesungguhnya setiap kitab itu memiliki rahasia. Artinya setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitabnya itu memiliki rahasia. Taurat memiliki rahasia, Zabur, Injil itu memiliki rahasia, Suhuf itu memiliki rahasia, termasuk Al-Quran. Ada bagian dari Al-Quran itu masuk dalam rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui makna yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Sya'bi juga di beberapa tempat yang lain, kata beliau, sirrullah fala tatlabu. Rahasia-rahasia Allah itu jangan kalian sibuk di dalamnya. Ya, jangan coba-coba kalian mengotak-ngatik sesuatu yang menjadi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini merupakan pendapat yang pertama. Kita simpulkan ya bahwasanya maknanya, maksudnya yang ada dalam huruf-huruf potongan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya huruf-huruf potongan tersebut diketahui maknanya, diketahui juga maksud-maksudnya oleh kita. Ya. Dan mereka juga mengatakan huruf-huruf tersebut bukan termasuk huruf mutasyabih. Kenapa? Diketahui maknanya, diketahui maksudnya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Akan tetapi para jamaah, pendapat yang kedua ini pun juga berbeda pendapat tentang alif lam mim. Ini maknanya apa? Kalaupun mereka menetapkan bahwasanya alif lam mim itu memiliki makna, memiliki maksud tertentu, tapi mereka berbeda pendapat apa makna alif lam mim. Jadi mereka tidak satu kata, mereka tidak satu pendapat dalam memaknai artinya dan maksudnya. Ada beberapa pendapat di kalangan mereka. Paling tidak di sini sebutkan dalam tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi rahimahullahu taala. Ada 4 pendapat di kalangan mereka tentang alif lam mim, apa maknanya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya alif lam mim itu atau huruf-huruf potongan itu adalah merupakan nama bagi surah, nama bagi surah-surahnya. Ya. Jadi dia dikatakan sebagai nama untuk surah. Kalau alif lam mim terdapat di awal surah Al-Baqarah, maka maksud dia menjadi nama untuk surah Al-Baqarah.
Tapi para ulama sebagian membantah dan mereka mengatakan tidak benar, tidak tepat, karena tidak setiap surah itu diberi nama atau dikasih nama dengan huruf-huruf potongan tersebut. Tidak semuanya. Tadi kita sebutkan beberapa contoh dalam surah Al-A'raf, dalam surah Ghafir dan lain sebagainya. Dan dia tidak ma'ruf dengan potongan surah, huruf tersebut, nama dari surah itu, tapi disebut dengan nama yang lain. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya huruf-huruf potongan tersebut adalah merupakan bertujuan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia berfungsi untuk pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Ya, pemisah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Pemisah. Mati lampu gak? Enggak. Tes, ya. Kita lanjutkan. Para jamaah yang rahmati Allah. Pendapat yang kedua mengatakan huruf-huruf potongan tersebut bermaksud sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Tadi itu contohnya, Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dipisahkan dengan Alif Lam Mim. Al-Baqarah dengan Ali Imran dipisahkan dengan Alif Lam Mim. Dan begitu seterusnya. Tapi pendapat ini pun juga dikoreksi, karena tidak setiap surah diawali dengan huruf-huruf potongan tersebut. Tidak semua surah. Apalagi kalau kita baca di Juz Amma, tidak ada satupun bahkan. Dan surah di situ sangat banyak, tapi tidak ada satupun yang dipisahkan dengan huruf-huruf potongan. Sehingga pendapat ini pun juga dianggap lemah. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya huruf-huruf potongan tersebut sebagiannya adalah merupakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun juga sebagiannya adalah sifat Allah. Jadi nama untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa lain, huruf potongan itu adalah ringkasan atau singkatan dari nama Allah atau sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Contohnya apa? Contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Mereka mengatakan Alif Lam Mim itu asalnya adalah Anallahu a'lam. Anallahu a'lam. Aku adalah Allah yang paling mengetahui. Yang paling mengetahui. Dan ini pun juga tidak memiliki dasar. Tidak memiliki dalil. Ya, ada yang mengatakan Alif Lam Mim itu ringkasan dari lafaz Allah, Muhammad, kemudian malaikat. Ya, ini pun juga tidak memiliki dasar. Atau Yasin. Ya, dikatakan Yasin itu adalah penyebutan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun juga tidak memiliki dasar. Yang jelas pendapat ini tidak kuat kalau dia merupakan ringkasan untuk nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dilihat terhadap potongan-potongan yang lain seperti 5 huruf yang panjang, Hamim,
Ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ya, lalu disebut apa lagi nanti? Ya. Kemudian pendapat yang keempat, pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya potongan huruf tersebut di antaranya adalah alif lam mim. Ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan ini disandarkan kepada di antara pendapat Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, setelah melihat dua pendapat tersebut, maka Allahu alam, kebanyakan para ulama terutama di kalangan para sahabat memandang bahwasanya potongan-potongan huruf tersebut yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala maknanya. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya apa makna daripada alif lam mim, ha mim, qaf, nun atau yang lainnya, ya maka kita katakan maknanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki rahasia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sya'bi bahwasanya semua kitab yang Allah turunkan itu kadang-kadang memiliki rahasia-rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, pembahasan terakhir tentang masalah ini alif lam mim, ayat yang pertama, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengawali surahnya, firmannya dengan huruf-huruf potongan? Ada hikmah tentunya. Dan hikmah ini kadang kita ketahui, terkadang juga tidak kita ketahui. Yang kita ketahui itu bagian daripada nikmat Allah, ya, sebagai anugerah ilmu untuk lebih menanamkan nilai-nilai keimanan. Apa hikmahnya? Sebagian ulama mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf-huruf potongan tersebut adalah yang pertama, menunjukkan dia adalah merupakan awal daripada surah. Menunjukkan dia adalah merupakan awal daripada surah. Karena huruf-huruf potongan itu tidak didapatkan di tengah-tengah surah atau di akhir surah. Pasti dia berada di awal surah. Ya, pendapat ini kata ulama kadang juga dianggap benar. Karena memang ada surah yang dimulai dengan huruf-huruf potongan, tapi ada juga surah yang tidak dimulai dengan huruf-huruf potongan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang hal ini. Ya, jadi pendapat ini bisa dianggap benar kalau memang pas ayat itu dimulai, surah itu dimulai dengan huruf potongan. Tapi kadang-kadang tidak semua surah dimulai dengan itu. Ya. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan fungsinya adalah untuk agar orang-orang musyrikin, agar orang-orang kafirun ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tertarik untuk mendengarkannya, untuk menyimaknya, untuk mendengarkan ataupun untuk menyimaknya. Karena ini tidak mereka dapatkan pada bahasa-bahasa mereka, tidak mereka dapatkan pada syair-syair mereka yang hebat-hebat itu, tidak didapatkan kalimat ini, ya, huruf-huruf ini. Dan huruf-huruf ini kalau dibaca pada awal surah, ya, pada saat kita membacanya, maka hati kita ini tertarik, hati kita ini mengarah kepada firman Allah tersebut, ya, sehingga ulama mengatakan agar orang-orang kafirun, agar orang-orang musyrikun, jadi mereka siap untuk ingin mendengarkan dan membacanya apa yang difirmankan dan apa yang disampaikan, sehingga diharapkan nanti mereka mau menerima hidayah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi memang tidak semua surah dimulai dengan
huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan, tidak semua surah. Ya, jadi kalau dikatakan itu adalah untuk menarik perhatian orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir, tapi nyatanya tidak semua surah demikian. Kemudian yang ketiga, para ulama kita mengatakan, dan ini dianggap yang paling kuat di antara tujuannya, hikmahnya adalah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quranul Karim, untuk menunjukkan kehebatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quranul Karim. Ya, bahwasanya mereka orang-orang kafirun, orang-orang yang ahli di bidang bahasa waktu itu, syair-syair mereka itu mendunia, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menandingi ataupun bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun hanya sekedar huruf-huruf potongan, itu pun mereka tidak sanggup. Ya, kalaupun mereka bisa lakukan, tapi apa yang mereka sampaikan dan mereka katakan itu nyata betul. Ini bukan sesuatu yang dahsyat, ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi ini sesuatu yang biasa, ataupun sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai. Ya, jadi mereka tidak bisa datangkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman atau memberikan peluang kepada mereka untuk mendatangkan surah-surah atau ayat-ayat semacam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka silakan kalian datangkan semacam Al-Quran, satu surah, satu ayat, satu kalimat semacam Al-Quran. Dan Allah katakan, kalau kalian tidak mampu, dan kalian pasti tidak mampu, walaupun kalian memanggil penolong-penolong atau pembantu-pembantu yang hebat dari kalangan jin dan juga manusia, kalian tidak bakal mampu. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari kalangan manusia, orang-orang kafirun. Ya, nah para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara hikmahnya demikian, Allah Subhanahu wa taala memulai surah-surahnya dengan huruf-huruf muqatta'ah. Yang jelas itu di antara wahyu Allah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna yang dalam, yang menunjukkan tentang kehebatan Al-Quranul Karim. Baik, kita akan masuk kepada ayat yang kedua. Ya, kita masuk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kata Allah, itulah Al-Quran atau kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ayat ini akan kita kaji dan kita akan ambil faedah insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu." Itulah kitab. Itulah kitab. Kata-kata dzalika ini bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, ini adalah disebut dengan isim isyarah. Kata isyarat, kata tunjuk. Kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Dzalika, itu bahasa kita, itu sesuatu yang jauh. Isyarat sesuatu yang jauh, karena isyarat itu ada yang jauh, ada yang dekat. Ya, ada isyarat untuk yang jauh, ada isyarat untuk yang dekat. Yang dekat ya hadza atau hadhihi,
Kalau yang jauh, dzalika atau tilka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa isyarat jauh untuk kitab. Kenapa Allah tidak katakan hadzal kitab? Inilah kitab. Tapi itulah kitab. Apa kata ulama tafsir? Ya. Bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata tunjuk jauh tersebut untuk bertujuan memuliakan Al-Qur'anul Karim. Memuliakan Al-Qur'anul Karim, menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah sesuatu yang hakikatnya ada. Al-Qur'anul Karim itu adalah hakikatnya yang ada. Dia bukan sebuah isyarat, dia bukan sebuah simbol, dia bukan sebuah khayalan, tapi dia adalah sesuatu yang hakikatnya betul-betul ada. Dzalikal kitabu. Nah, itu tuh kitab Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan ayat ini sebagai isyarat memang bahwasanya Al-Qur'an itu dimushafkan, dicetak, dikumpulkan, dicetak, dimushafkan. Karena sesuatu itu disebut sebagai kitab karena dia sudah disusun dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya pembukuan Al-Qur'an itu adalah bid'ah, pembukuan Al-Qur'an itu adalah bid'ah, mungkin benar secara bahasa. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibukukan, tidak dikumpulkan. Tapi isyarat untuk dibukukan itu sudah ada. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu." Ya, itulah kitab. Maka dia bahasa kitab ini ya bahasa full Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, 30 juz. Ya. Kalau seandainya dia per lembar, dia hanya lembaran-lembaran yang bertaburan, ya bukan kitab namanya. Suhuf. Lembaran dia berbentuk waraqah, berbentuk lembaran-lembaran. Ya, dan pengumpulan Al-Qur'an itu adalah hajat, keperluan. Coba bayangkan kalau misalnya Al-Qur'an tidak tersusun 30 juz. Bertaburan surah ini mana sambungannya tidak tahu. Bagaimana kita akan mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an? Dia sesuatu yang hajat. Ya, dia sesuatu yang hajat. Makanya beda dengan bid'ah, dia bukan merupakan sesuatu yang hajat. Kalaupun tidak ada amalan bid'ah tersebut, maka Islam tetap Islam. Dan Islam masih bisa untuk dipelajari. Tapi kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, apa yang akan terjadi nanti? Ya sulitlah kaum muslimin. Untuk apa? Untuk memahami, untuk membaca Al-Quranul Karim. Sehingga mungkin sulit untuk dikatakan 30 juz. Ya. Pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an tersebut. Tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Dan kata ulama ini adalah sifat yang Allah sandarkan kepada Al-Qur'an, tidak ragu. Kalau seandainya kita ingin bahagia, kalau seandainya kita ingin selamat, kalau seandainya kita ingin mendapatkan kebaikan, maka Al-Qur'anlah jalan keluarnya. Dan jangan ragu dengan itu. Ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Sudah masuk waktu Isya. Ya, silakan azan dulu.
Para jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, tidak ada, kita lanjutkan. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Qur'an adalah sesuatu yang yakin, karena lawan daripada ragu itu adalah keyakinan. Lawan dari syak itu adalah yakin, dan yakinnya adalah dengan ilmu. Yakinnya dengan ilmu. Karena itu kata ulama, terhadap Al-Quran, dari berbagai macam hal yang menjadi sumber yang ingin kita harapkan, maka dikembalikan kepada Al-Quranul Karim, berkaitan dengan keselamatan, kebahagiaan, hukum, dan seterusnya. Itu dikembalikan kepada Al-Quran, ya. Dan memang melaksanakan dan mengamalkan Al-Quran itu tidak ada keraguan, karena dia adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap sesuatu yang datang dari sisi Allah, maka kita tidak boleh ragu. Kalau Allah menjanjikan sesuatu, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan sesuatu, maka ancaman ini adalah ancaman yang hak, ancaman yang benar, bukan sebuah keraguan. Ya, kalau bahasa kita inyan kidaan, betul ke? Ya, pasti ke? Ataupun bagaimana? Dari nilai-nilai keraguan. Karena kata ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Athir, ragu itu adalah ar-raib huwa syakku ma'a tahammah. Ya, raib itu, keraguan itu adalah sebuah kebimbangan, dan kebimbangan itu disertai dengan tuduhan-tuduhan, sesuatu persangkaan-persangkaan yang tidak baik. Betulkah Al-Quran itu adalah wahyu Allah? Betulkah Al-Quran itu nanti akan menunjukkan kepada kebahagiaan? Betulkah kalam Allah itu menunjukkan kepada keselamatan? Betulkah apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Ya, maka Allah jamin dengan ketidakraguan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memulai
mengenalkan Al-Quran di awal surah dan juga di awal ayat dalam surah Al-Baqarah. Karena Al-Quran ini mau kita baca dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti kita baca Al-Quran ya 30 juz sekian ribu ayat lalu ada keraguan dalam Al-Quran. Jadi untuk apa kita baca selama ini? Ya, jadi muqaddimah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal sekali supaya waktu kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran disertai dengan penuh keyakinan. Ya, lalu hati kita lalu pun beriman kepada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Taib, para jamaah yang rahmati Allah, lalu Allah katakan hudan lil muttaqin. Dia adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, nanti akan kita bahas, akan kita sampaikan agar lebih menyatu pembahasannya ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, kalimat hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, kurang lebih mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.